muliakan. Kami rindu Engkau berbicara kembali di hari ini dalam seluruh dunia, termasuk kami di MII Eva Tabulu Mario, memperingati segala hal yang sudah Tuhan kerjakan, terutama Engkau menyelesaikan tugasmu dan Engkau menjanjikan bagi kami tempat kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengar kebenaran firman-Mu, berbicaralah bagi kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Shalom. Selamat hari memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Seluruh dunia merayakannya dan kita pun tidak lupa memperingati bagaimana karya Allah bagi kita, dan firman-Nya akan mengingatkan kita akan makna dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dalam setiap momen dan fase dalam hidup Tuhan Yesus ada maknanya, ada arti. Apakah kita sudah memahami dan pelajarinya? Mari kita akan membuka kebenaran firman Tuhan. Yohanes pasal 14. Ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Rumah Bapa saya genap ganjil, Bapak Ibu saya yang genap. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tangga, jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan di mana aku pergi, kamu tahu jalannya ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Yesus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percaya bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan kerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak bersama. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kebersamaan itu adalah hal yang indah. Amin. Kita suka bersama?
Ya, salah satunya ketika kita suka kumpul, makanya tiang rohani kita juga ada salah satunya persekutuan. Nah, rupanya murid-murid yang selama ini bersama dengan Tuhan dalam tanda kutip mereka adalah orang-orang yang belum sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan dan masih dikategorikan manja secara rohani. Sehingga sekian lama Tuhan menyampaikan maksudnya kedatangan ke dunia, dia harus mati di kayu salib, dia harus dikuburkan, dia harus menanggung penderitaan, namun dia harus juga pada waktunya naik ke surga. Tetapi karena kebersamaan dengan para murid dan mereka menikmati Tuhan Yesus ketika bersama dengan mereka, semuanya tersedia. Tidak ada makanan 3 hari orang ikut Tuhan, Tuhan sediakan apa? Berlimpah-limpah dari 5 roti dan 2 ikan. Membuat mereka berpikir bersama dengan Tuhan semuanya kita alami. Orang sakit disembuhkan, orang lumpuh bisa berjalan, bahkan dari segala sesuatu yang tidak ada harus membayar pajak juga harus Tuhan sediakan dari ikan yang mereka tangkap di danau. Itulah membuat sehingga murid-murid senang bersama dengan Tuhan. Dan ketika Tuhan bersama dengan mereka setelah kebangkitannya selama 40 hari, Tuhan bersama dengan mereka. Mereka kembali tanda kutip dinabobokkan imannya dan tidak bertumbuh. Sehingga Tuhan harus menyampaikan ada maknanya. Mengapa harus saya pergi? Kenapa saya harus ke surga? Mengapa harus Tuhan Yesus meninggalkan murid-murid? Tentu Bapak Ibu Saudara yang kekasih, berpisah itu tidak enak. Maka momen-momen sebentar lagi ada beberapa yang sudah ya anak-anak sekolah berpisah. Biasanya kalau berpisah anak sekolah itu apa? Mewah enggak? Ya, mewah Pak gurunya contohnya. Minggu lalu mungkin lihat ya. Mungkin ada puisi, mungkin ada kita bersama sekarang, tapi nanti kita tidak ada bla bla dan panjang. Karena kebersamaan merupakan sesuatu yang indah, kan? Nah, tetapi ketika waktunya berpisah, termasuk murid-murid belum siap. Makna kenaikan Tuhan Yesus memberikan kesiapan itu. Salah satu hal yang kita lihat sesudah ia mengatakan demikian, Kisah Para Rasul 1 ayat 9 dikatakan, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Kisah Para Rasul 1 ayat 9 bagaimana mendefinisikan Tuhan terangkat. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal bagian ini. Dikatakan kalau tidak demikian aku tidak mungkin mengatakannya kepadamu. So aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali kepada kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat 2-3. Nah, kalau gitu Bapak Ibu Saudara yang kekasih, bagian ini kita akan melihat makna yang Tuhan Yesus berikan hari kenaikan Tuhan Yesus itu. Dalam Yohanes pasal 14 ini dia menjanjikan seorang penghibur itu. Makna yang kita lihat adalah yang pertama, ia naik ke surga supaya ada tempat bagi kita. Luar biasa. Senang gak Bapak Ibu Saudara disediakan tempat? 2020 sekitar 2020 kami dari tim penginjilan air hidup ke pulau Ambon, Saparua dan sekitarnya itu dengan rombongan. Tapi karena masih bulan Januari, ya menjelang terjadi kerusuhan itu, waktu itu banyak berbondong-bondong berdempet-dempet orang naik kapal. Sampai ada yang saling injak, saling sikut, saling dorong segala macam, berebut. Bahkan ada yang naik, ini kan tangga. Di tangga itu kan ada jeruji-jerujinya. Mereka naik lewat samping jeruji, yang penting naik cepat. Tetapi ada seorang bapak, dia bilang, waktu kami sedang antri itu, saya lihat di belakang, biar yang lain naik.
Terus setelah sampai di kapal, kami sudah ngos-ngosan, sudah berkeringat segala macam. Saya tanya, kenapa Bapak tadi tenang sekali? Semua orang ada yang setengah pingsan, semua naik. Ada yang bahan-bahan berdempet karena ada bawa pukulan, portir dan segala macam. Saya bilang, saya tahu ada tempatku di atas. Nggak pakai G-nya ya, saya tambahin dari G-nya. Saya tahu ada tempatku di atas. Makanya tidak perlu tergesa-gesa, tidak perlu bingung, tidak perlu ragu. Aplikasinya bagi kita. Kadang-kadang ketakutan, kecemasan, kekhawatiran selama di dunia ini membuat kita tergesa-gesa dan tidak siap. Apakah ada tempat bagi saya nanti di sana? Bahkan banyak orang dengan penuh kegelisahan ada di dunia ini. Mereka menantikan kapan saya datang ke surga. Apakah benar saya memilikinya? Bahkan ada yang bilang, saya mau beli kalau bisa tiket satu ke surga. Nah, kita belajar di sini makna kenaikan Tuhan Yesus di dalam Yesus. Sekali lagi ya, firman Tuhan hanya menjamin apa? Di dalam Yesus. Di luar Yesus belum pasti. Maka ada yang bilang bahwa ya mudah-mudahan kalau beramal bla 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 dan seterusnya. Tetapi makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Dia menyediakan tempat bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Bukan ukuran 2x1. Ya, ingat cerita orang kalau orang tua bilang begini, nanti tempatku di sini ya. Tapi walaupun kaplingan saya ada, walaupun luas tanah saya di dunia ini, hanya memperoleh 2x1. Ya itu hanya karena kita harus mengubur menyatukan daging kita yang lemah. Tetapi secara kekekalan tubuh yang sudah dibangkitkan nanti dalam roh kita akan mengenal Tuhan dan percaya kepadanya. Kita memiliki tempat di sana. Jika hidup yang sementara ini berakhir, Alkitab mengatakan bahwa upah dosa ialah maut. Jadi siapa yang berdosa di sini? Saya. Bapak Ibu Saudara berdosa apa tidak? Berdosa. Jadi apa upahnya kita? Maut. Jadi jangan takut dengan maut, kematian. Siapa mau mati? Angkat tangan. Jangan dulu Pak Pendeta. Tetapi Yesus Tuhan berkata, dan juga Alkitab menjelaskan bagi kita, Ibrani pasal 9 ayat 27, bahwa satu kali manusia dilahirkan, satu kali juga dia akan meninggal. Sudah tahu waktu kematian? Belum tahu. Walaupun ada orang bilang nanti saya di situ ya, di situ. Ya boleh juga. Nah itu pesan kepada. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih, kematian adalah sesuatu yang pasti, tidak dapat melarikan diri. Atau berbagai macam ramuan kita makan, produk kita gunakan, bahkan mungkin kita melakukan berbagai cara untuk tidak mati, tapi kalau saatnya harus mati. Nah, maka dikatakan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita bersyukur bahwa kematian bukan akhir dari segalanya. Kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan, tetapi kematian adalah sesuatu yang membuat kita sedih dan terpisah. Dan inilah murid-murid mereka terpisah dengan Tuhan Yesus yang sudah bangkit, dan apalagi naik ke surga mereka sedih, mereka khawatir, mereka gelisah, mereka tidak pede, nggak percaya diri. Bukan karena nggak bawa HP. Orang sekarang nggak pede kalau nggak bawa HP. Karena sementara misalnya di tempat keramaian, kalau kita misalnya antri di ATM, tiba-tiba orang lain pegang ini semua, kita nggak ada yang dipegang, nggak pede rasanya, mana yang sesuatu itu pegangnya. Kadang-kadang orang sekarang itu nggak pede kalau pegang HP. Tetapi murid-murid sini mereka tidak pede karena Tuhan Yesus akan pergi. Tetapi Tuhan Yesus berkata, jangan gelisah. Percaya kepada Tuhan, percaya kepada Bapa. Maknanya yang pertama, Dia naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Aku datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, kata Tuhan, supaya
di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Inilah pengharapan luar biasa bagi kita Tuhan Yesus Kristus. Rumah kita nanti bukan hanya 2x1 tadi, itu hanya tubuh kita akan kembali ke tanah, tapi secara keabadian rumah kita injak apa? Emas yang mulia. Kita akan menikmati apa? Kebahagiaan. Tidak ada susah lagi masalah apa yang harus saya makan hari ini. Tidak ada susah lagi encok pegelinu di pinggang di sini. Tidak ada kesusahan lagi ketika teman kita pergi meninggalkan kita, berduka dan sedih dan seterusnya. Makna yang kedua, ia naik ke surga supaya Roh Kudus datang menolong orang percaya. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara? Manusiawi kita, orangnya itu gampang berubah. Mood itu apa ya? Perasaan. Maka kata bahasa anak muda apa? Bad mood. Artinya apa? Perasaanku nggak enak sekarang. Nah, bad mood itu ada nggak? Ada. Kadang-kadang kita sedang ketawa, tiba-tiba rasa nggak enak. Tapi ketika dikasih coklat, senyum kembali. Kadang-kadang kalau coklat itu membuat orang senyum. Jadi bapak-bapak kalau suaminya, bapak-bapak kalau istrinya sedang bad mood, kasih coklat dia langsung senyum. Apalagi kata di Facebook, kalau ibu-ibu sedang cemberut, kasih di bawah bantalnya itu uang ratusan ribu, langsung dia buka, langsung senang dan dia langsung senyum kembali. Moodnya itu langsung berubah. Inilah manusia, kadang-kadang gampang berubah. Iya apa iya? Kalau makan enak senang nggak? Coba kalau di depannya itu hanya ikan tembang, ya misalnya tuh ada juga yang suka. Tapi ada mungkin kalau di buka tutup saji tidak ada apa-apa nih. Yang senyumnya langsung. Inilah kondisi manusia. Maka dikatakan murid-murid gampang sekali gelisah, gampang sekali khawatir, gampang sekali tidak percaya. Bahkan Tuhan Yesus sendiri sudah menyampaikannya, aku akan datang kepadamu. Thomas pun masih bertanya kepada Tuhan, kami tidak tahu kemana kau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Tuhan sudah sampaikan, masih juga bertanya. Sifat Thomas adalah sifat apa? Orang yang dipenuhi dengan keraguan-raguan. Apakah ada di sini tipe orang yang seperti Thomas? Sebelum kulihat mukanya saya nggak percaya. Kalau beli sesuatu misalnya, jadi saja. Kalau belum bayar belum percaya, diambil itu misalnya. Dan seterusnya. Tipe Thomas ini orang yang penuh dengan keraguan-raguan. Maka Tuhan Yesus berkata, kalau orang ragu-ragu itu, percayalah kepada Tuhan dan kepercayalah pada janjinya. Termasuk juga kalau kita penuh keraguan, belajar percaya. Rasa trust itu, percaya itu bukan begitu saja, tapi harus kita bangun. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara? Kalau seorang anak percaya kepada ibunya, bapaknya, amin. Misalnya bapaknya bilang dia melewati jalan lumpur, bapaknya bilang loncat, pasti dia loncat karena dia percaya pada bapaknya. Coba kalau dia baru dia kenal ada anak itu, loncat muka, siapa lu? Ya karena apa? Prosesnya tidak percaya. Itu tadi bahasa Jakarta sana ya. Tetapi kadang-kadang demikian juga. Nah, Tuhan Yesus sudah menyampaikan, jangan percaya, jangan gelisah, percayalah kepadaku. Akulah jalan, kebenaran dan hidup, yang kita nyanyikan tadi. Tapi Thomas bilang apa? Bagaimana kami tahu jalan ke situ? Tunjukkan jalannya, Bapak. Terus bapaknya bilang, aku jalan, kebenaran dan hidup, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, makna kenaikan Tuhan Yesus yang kedua, supaya kita belajar percaya kepadanya bahwa dia akan pergi ke sana dan dia menjanjikan. Yohanes pasal 16 ayat 7, mari kita baca bersama. Yohanes pasal 16 ayat 7 bersama. Ya, 1, 2, 3. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih baik bagi kamu jika aku pergi.
Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah, berkaitan dengan di sini juga, bahkan pasal 14 ayat 15 dan seterusnya juga berbicara mengenai kalau Tuhan Yesus tidak ke surga, maka Roh Kudus tidak akan datang untuk menghibur, menguatkan, menolong, tetapi tidak seperti yang mereka lihat secara mata, secara jasmani. Kekuatan power Allah bekerja. Kita tahu bersama Roh Kudus dilambangkan seperti apa? Burung merpati. Ada kalanya dia seperti apa? Lidah api. Ada kalanya dalam kisah para rasul dikatakan angin kencang, tiupan kekuatan. Berarti Roh Kudus itu dia menampakkan powernya itu dari kekuatan-kekuatan alam. Ada kalanya juga dia datang seperti dikatakan seperti api. Gunanya api untuk apa? Membakar semangat. Maka ada pujian dari Stephen Tong apa kata? Api roh suci bakar hatiku. Mengapa? Rupanya orang banyak letoi, bahasanya gaulnya apa? Lemes. Apa Bapak Ibu Saudara mengikut Tuhan hari-hari ini lemes? Bosan, lelah, ataupun capek seperti pujian tadi? Seperti engkau belum menjawab doa kami. Manusiawi kita begitu. Saya sudah lama bertanya, berdoa ke dalam pujian yang dinyanyikan oleh tim pemuji tadi. Tapi memang banyak orang seperti Thomas tidak percaya pada Tuhan, masih ragu apakah Tuhan menjawab doa saya, apakah masih banyak pelanggaran dan dosa. Itu manusiawi. Maka Roh Kudus datang meyakinkan bahwa Dia akan menyampaikan keluhan-keluhan yang tak terkatakan pun. Roma 8 ayat 26 dikatakan kepada Allah. Dalam setiap itu Dia akan menjadi penolong, penghibur. Dia akan datang dikatakan untuk memampukan dalam memberitakan pelayanan Injil. Hidup orang percaya tidak semata-mata bergantung pada sesuatu yang ada padanya atau pada apapun dan siapapun, tetapi pada kuasa Roh Allah. Zakaria pasal 4 ayat 6. Bayangkan Elizabeth, seorang yang sudah tua sekali, nonsen atau bahasanya itu apa? Tidak mungkin akan hamil kembali. Tetapi Roh Kudus ada padanya. Maka lahirlah siapa? Yohanes dari keluarga Imam Zakaria. Mengapa demikian? Karena Roh Kudus mampu, kekuatan Allah sanggup untuk menolong, menghibur, memampukan, bahkan murid-murid pada satu gelisah, menenangkan mereka. Maka ketika ada kegelisahan di dalam hatimu, hai anak muda, hai orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu, ketika hatimu gelisah, ketika hatimu mulai ragu dan tidak percaya, mintalah kekuatan Rohnya yang kudus. Maka dikatakan Dia akan datang. Jika Roh Kudus hadir dalam diri seseorang, maka ia akan menginsafkan akan dosa. Jadi bukan pekerjaan pendeta, bukan pekerjaan hamba Tuhan, bukan pekerjaan media ketika orang bertobat. Pekerjaan siapa? Roh Kudus. Maka kita perlu banyak berdoa, Tuhan. Misalnya ada keluarga yang belum percaya, jamah dia, Rohmu yang Kudus akan menginsafkan saudaraku, keluargaku, suamiku, istriku, dan siapapun juga itu. Yohanes pasal 16 dikatakan, Yohanes 14 ayat 26 juga, pekerjaan Roh Kudus itu Dia akan mengajar, mengingatkan kita akan yang Alkitab katakan dan apa yang benar. Kadang-kadang dalam kekalutan seringkali kita tidak bisa melihat dan mendengar Allah berbicara secara khusus, tapi Roh-Nya yang kudus datang. Makna kenaikan Tuhan Yesus, dengan Yesus naik ke surga, maka penghibur itu akan datang. Roh yang datang dari Allah, kekuatan datang dari Allah akan dilimpahkan, akan membantu manusia dalam kelemahan-kelemahan mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, maka orang yang tidak punya pengharapan akan banyak punya pengharapan. Orang yang tidak mampu apapun juga, tetapi dalam kekuatan Roh Allah yang kudus, dia akan menolong berkati. Masih teringat dengan seorang tokoh Alkitab, tokoh motivator zaman sekarang. Saya lupa namanya, tetapi ingat peristiwanya.
Dia adalah anak yang tidak dilahirkan secara sempurna, tidak punya kaki, tangannya hanya sampai di sini, mungkin yang segini juga badannya, tetapi dia menjadi motivator banyak orang. Karena dia bilang, banyak orang berkata, tidak bisa apa-apa, tapi toh dia punya istri, dia punya anak, dia punya kedudukan dan memotivasi banyak orang. Dia bisa melakukan apa saja, walaupun kaki kita lengkap, tapi betapa sulitnya kita beribadahnya malas, lemas. Dia memberi motivasi kepada ribuan orang dan dia berkata, roh Allah yang ada dalam diriku lebih besar dari apa yang Bapak Ibu sudah lihat pada diriku yang lemah ini. Nah, itulah pengakuan kita orang percaya. Kita mungkin punya kekurangan. Tidak semua orang punya kelebihan, tapi juga ada kelebihan. Tetapi yakin sampai sekarang roh Allah bekerja. Amin. Allah bekerja dalam keluargamu, Allah bekerja dalam pekerjaanmu, roh Allah bekerja di dalam proses studimu, roh Allah bekerja bagi masa depanmu untuk mendatangkan kebaikan. Maka Yesus naik ke surga, memberikan rohnya yang kudus, yang akan membantu kita ketika kita dalam dosa pun, ketika kita dalam doa pun, ketika kita berdoa dengan keluhan yang tak terkatakan dalam Roma tadi, dan dia membawa kita untuk lebih mendekat kepada Tuhan, supaya kita mampu mengasihinya. Dengan kekuatan kita tidak mampu mengasihi Allah. Dengan segala upaya dan daya kita tidak mampu datang kepada Tuhan. Yeremia berkata, Yesaya pun berkata, kekuatan kita seperti kain lapuk. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ketika anggap saja naik kelapa, talinya kain yang sudah lapuk pasti akan putus dan tidak akan nyampe ke atas. Tetapi rohnya yang kudus, dia akan menolong kita ketika kelemahan kita, keterbatasan kita, untuk menyampaikan semua kelemahan. Makna yang terakhir, kenaikan Tuhan Yesus ke surga, yaitu supaya ibadahnya semakin bermakna, atau istilah supaya murid-murid semakin semangat. The power of the Holy Spirit, kekuatan Roh Kudus itu memberikan semangat bagi mereka. Untuk apa? Memberitakan kasih Allah, untuk menolong orang. Bayangkan Petrus ragu-ragu, tetapi ketika the power Holy Spirit, ketika Roh Kudus itu turun atasnya, apa yang terjadi di hari Pentakosta? Dia berbicara dengan firman atas nama firman Tuhan, menguraikan kitab suci Perjanjian Lama. Berapa ribu orang bertobat? 3.000 orang bertobat. Demikian juga Thomas yang ragu-ragu, penuh kekhawatiran dan kecemasan. Ketika Roh Kudus turun ke atasnya setelah hari janji itu diberikan, maka semangatnya luar biasa. Dia melayani sampai ke India, berjalan kaki dikatakan. Dan di India dia melayani banyak orang yang di India itu ada 4 kasta. Kasta-kasta yang tinggi tidak mau bergabung dengan kasta yang rendah, tapi dia berusaha menjelaskan Injil itu, kekuatan semua sama di hadapan Tuhan. Bahkan Yakobus pun berkata, di dalam rumah Tuhan kita sama di hadapan Allah. Jadi gairah itu diberikan oleh Roh Allah sebagai makna dari kenaikannya. Jika Bapak Ibu Saudara dan keluarga saat ini tidak bergairah dalam hidup Tuhan, mungkin dengan beratnya dan tekanan persoalan yang kita hadapi, kenaikan Yesus ke surga memberikan rohnya yang kudus dan memberikan gairah bagi kita untuk hidup dan hidup menyenangkan Tuhan. Bukan berarti kalau kita hidup ini berarti kita melakukan yang perbuatan yang gagah dan perkasa seperti para rasul. Tuhan juga bisa memakai kita di profesi kita masing-masing. Dengan mulut kita bisa mengeluarkan saribatangka atau saudarata yang sedang lemah, sedang putus asa, sedang khawatir. Dengan mulut kita bisa memotivasi mereka yang seakan-akan dikejar-kejar oleh persoalan dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan Roh Kudus membawa suasana ibadah dalam roh dan kebenaran. Maka janji Tuhan di sini dikatakan, janganlah kamu khawatir, kamu akan masuk surga. Di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Amin.
Janji Bapa yang pertama. Janji yang kedua, makna kebangkitan itu Dia menyediakan Roh-Nya yang kudus. Apakah Roh Kudus berdiam di hati kita? Apakah Roh Allah yang kudus berdiam di dalam pekerjaanmu, di keluargamu, di lingkunganmu? Atau Roh Kudus hanya berdiam di gereja dan di kitab suci? Karena orang bilang, saya takut kepada Tuhan ketika di dalam gereja. Saya jaga mulut saya ketika di dalam gereja. Karena Roh Kudus ada di sana, saya menghormatinya. Tapi kalau bilang Tuhan, ya inilah saya adanya. Keluar lagi semua yang lama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dengan makna ini kita memahami, selama kita ada, kita mau lebih semangat lagi mengikut Tuhan. Kita mau selama kita masih ada, kekuatan kita terbatas, tetap seperti pasangan orang tua kita tadi itu, tetap memuji Tuhan dan yakin di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Sabar dalam segala kondisi persoalan yang dihadapi. Maka dengan demikian makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Dia pergi menyediakan tempat bagi kita orang percaya. Bukan hanya murid-murid, tapi kepada semua orang di sepanjang zaman. Dan biarlah kita selama kita hidup dalam ketaatan yang murni, Roh-Nya yang akan menolong kita memampukan dalam segala problema hidup. Dan makna kelahiran Tuhan Yesus, makna kenaikan Tuhan Yesus menolong kita. Roh-Nya akan memampukan kita bersaksi, Allah Yesus Tuhan kami, memang Dia manusia, Allah yang menyediakan yang terbaik. Dia mengasihi semua manusia dan juga Dia menyediakan tempat bagi kami. Dengan kenaikan ke surga, Ia sedang memberikan kesempatan bagi umat percaya pada saat ini untuk menjadi saksinya. Sampaikanlah berita ini bahwa memang Yesus naik ke surga. Tujuannya bahwa kami tahu alamat kami nanti. Kami tahu bahwa namaku ada dalam kitab kehidupan. Wahyu pasal dikatakan dalam kitab Wahyu, nama kita masing-masing ada dalam kitab kehidupan Allah. Tidak tertukar. Karena, nah misalnya contoh kecil ya, Pak, permisi Pak, saya sebut namanya Pak Gideon. Pak Gideon itu bukan hanya Pak Gideon satu ini, banyak Gideon di seluruh dunia. Kalau di Facebook kita cari Gideon atau mungkin di buku telepon, semua muncul Gideon mana saja. Tetapi di buku kita jelas namanya Gideon Mantolas. Nah, itu luar biasa. Inilah janji Allah bahwa Dia membuka dan memeteraikan itu bagi kita. Yesus naik ke surga, tidak meninggalkan kita, tetapi Dia menyertai kita senantiasa. Roh-Nya menjadi jaminan kita sampai pada akhir zaman. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Makna kenaikan-Mu terangkat naik ke surga pada saat ini mengingatkan kami Tuhan, janji akan Engkau menjanjikan bahwa kami tidak perlu gelisah, kami tidak perlu takut. Engkau berfirman bahwa kami tidak perlu mengikuti cara dunia ini. Engkau menyediakan segala sesuatunya bagi kami. Bahkan yang tidak pernah kami pikirkan pun Engkau sediakan. Bahkan dikatakan di Yohanes pasal 14 ini, kalau kami minta kepadamu, Engkau akan memberikannya bagi kami. Makanya kami tidak perlu takut. Roh-Mu yang kudus Engkau akan berikan bagi kami untuk menginsafkan, mengingatkan, menghibur, menolong, membukakan mata rohani kami, menguatkan kami. Dan banyak yang dilakukan oleh Roh-Mu pada akhir zaman ini. Tuhan, Engkau lihat keluarga kami, Engkau lihat jemaat yang masih hidup dalam kegelisahan, yang masih hidup dengan kekhawatiran, yang masih hidup dalam ketakutan, yang masih hidup dalam ketidakpastian. Tindih mereka, insafkan mereka, ingatkan mereka bahwa makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga telah menjaminkan bagi kami. Kami tidak perlu takut bukan hari esok, sebab hari esok ada bersama dengan kami. Kami tidak perlu takut menghadapi kuatnya arus kehidupan ini maupun kerasnya dan sulitnya masa-masa yang ada, karena Tuhan menjanjikan bagi kami, Engkau akan menolong kami, Roh-Mu akan datang bagi kami untuk menguatkan kami umat percaya. Terima kasih Tuhan, kami sudah tercatat dalam buku kehidupan-Mu, dan biarlah mood kami atau kondisi hati kami selalu dipenuhi dengan sukacita, dipenuhi dengan keyakinan, dipenuhi dengan pengharapan, dipenuhi dengan kepastian, dan suasana hati kami juga selalu bergembira karena Tuhan yang akan menolong kami.
Terima kasih kepada surga. Bersyukur untuk kebenaran firman hamba-Mu selesai berbicara. Biarlah Roh-Mu menerjemahkan bagi kami sesuai dengan kebutuhan kami. Di dalam nama Tuhan kami bersyukur untuk kebenaran firman. Amin. Silakan boleh terus. Puji nama Tuhan untuk